Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada Google Meeting malam hari ini. Dan sudah berpartisipasi dalam kegiatan nulis bareng pantun bersama Mbak Selvia. Untuk profil beliau nanti bisa disampaikan beliau secara langsung. Tapi sebelum memulai kata pengantar, saya akan berpantun sebagai pengantar pada diskusi malam hari ini. Nyiur berdahan tepi telaga, jadi saudaranya si kapal Lanun. Selamat bergabung rekan-rekan semua dalam acara Trata Literasi Berpantun. Pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kita kesehatan, kesempatan dan waktu sehingga masih dapat berpartisipasi dan juga belajar menulis pantun bersama Mbak Selvia. Kemudian salawat juga sama-sama kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang beragama Islam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin tidak berpanjang, saya sebagai moderator akan mengawal atau memoderasi kegiatan ini sebagaimana seharusnya. Nanti di awal sudah kita buka dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Nanti rangkaian kedua kegiatan selanjutnya nanti akan diberikan pengantar oleh Ketua Trata Literasi. Setelah itu nanti akan langsung masuk ke kegiatan inti, yaitu ngobrol tentang pantun juga sekaligus menulis pantun bersama Mbak Selvia Ulfa Leli. Nanti setelah itu kita akan melakukan diskusi atau sesi tanya jawab, tanggap menanggapi dan juga sekaligus menulis pantun minimal 2 orang nggak ya? Minimal 2 orang per pantun, nanti dikirim di grup dan akan langsung dikoreksi dan juga diberikan masukan oleh Mbak Selvia. Nanti setelah itu, setelah tahapan itu, nanti kita akan menginformasikan di akhir bahwa peserta yang bergabung pada malam hari ini akan diberikan semacam rencana tindak lanjut untuk menulis pantun minimal 5 per orang dan maksimal 10 per orang, dan akan kita publish di media sosial Trata Literasi. Nanti bersama nama-namanya, dan kalau memungkinkan nanti dengan jumlah pantun yang tersedia dari partisipasi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita bukukan dan dibantu dan difasilitasi semuanya oleh Trata Literasi. Mungkin itu sebagai pengantar, tidak berpanjang-panjang. Mbak Selvia, mohon maaf agak sedikit lambat. Untuk pertama kita minta masukan atau pengantar lah, kenapa kemudian kegiatan ini menulis pantun ini diinisiasi oleh Trata Literasi. Kepada Ketua Trata Literasi kami mohon kesediaannya dengan hormat. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh open mic ya, open cam juga. Saya sapa dulu teman-teman ini yang sudah lumayan kenal. Prima, hai Prima, Pak Reki, Bu Zulia Zani. Ya, Bu Pamula. Kedengeran ya. Kita santai aja malam ini kegiatannya ya. Oke, teman-teman yang lain, Syakia, kemudian yang belum bergabung, mudah-mudahan malam ini segera bergabung ya. Nah, teman-teman, bagi yang belum kenalan kita Pak Hairunas, terima kasih banyak. Salam kenal, saya Pamula, salah satu guru olahraga di SMP 4 Pekanbaru. Kebetulan kami ada Taman Baca Masyarakat yang kami beri nama Trata Literasi. Nah, Trata Literasi ini tidak hanya bergerak di Provinsi Riau atau Pekanbaru dan sekitarnya, tetapi kami punya moto atau slogan, yaitu dari tanah Melayu untuk komunitas global. Nah, maka dari sini berawal dari
berawal dari karena saya guru olahraga gitu, pengen ngajakin teman-teman bareng untuk berliterasi. Nah, melalui apa? Melalui pantun gitu. Karena kan kita tahu bahwa pantun adalah warisan budaya tak benda yang patut kita lestarikan. Dan melalui pantun teman-teman semuanya, mohon izin saya gunakan kata teman-teman, melalui pantun kita bisa berekspresi, berkreasi dan menyuarakan isi hati gitu. Nah, saya ada pantun untuk teman-teman semuanya. Elok sungguh sarang tempua, sarang bertenggek di pucuk rebung. Salam santun kepada semua. Terima kasih sudah bergabung. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak telah bergabung. Meskipun yang bergabung di WhatsApp grup ada 90 orang, dan yang mengentry data itu ada 51 orang, dan alhamdulillah malam ini ada 18 orang berada di Google Meet. Nah, ini salah satu indikator bahwa memang literasi itu belum melekat pada diri guru olahraga gitu. Nah, dari sini saya mencoba, ayo kita berliterasi dulu mulai dari pantun. Nah, nanti jangan khawatir dulu. Kemarin teman saya itu bilang, saya nggak bisa bikin pantun gitu. Nggak apa-apa, nanti diajarin dan insya Allah bisa, karena ini termasuk yang lumayan mudah gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Nanti akan dibersamai oleh Kak Sylvia. Kak Sylvia ini adalah pemenang pantun juara 1 pantun di BUMN. Nah, nanti kita dengar kisahnya bagaimana ceritanya dan bagaimana tipsnya agar kita bisa berpantun. Terutama dengan pantun olahraga. Ini saya ada sedikit contoh pantun olahraga yang kemarin sempat saya buat. Lomba seru sepatu roda. Pak Reki ya, sepatu roda ya. Kemarin saya sempat di sepatu roda, jadi kepikiran sepatu roda. Nah, Bapak Ibu yang di cabur lair bisa juga tuh. Lomba seru sepatu roda. Perlombaannya antar komunitas. Kalah menang itu biasa, penting terjaga sportivitas. Nah, itu salah satu pantunnya Bapak Ibu. Jadi nanti kita proyeknya, project based learning gitu kan. Proyek kita adalah membuat pantun, kalau bisa 1 orang 10 pantun gitu. Agar kita bisa menjadi sebuah buku. Ini alhamdulillah saya ada pantun bersama teman-teman. Nah, nanti sungguh sangat bahagia sekali jika kita semuanya bisa bersatu dalam satu buku. Itu saja mungkin dari saya, teman-teman sekalian. Kita langsung saja ke Mbak Sylvia, tapi sebelumnya saya ada pantun penutup. Oke. Ke Pekanbaru kita jalan-jalan, main odong-odong di taman kota. Terima kasih kami ucapkan, mari sukseskan pantun olahraga. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Pamula Trisna sudah menyampaikan maksud dan tujuan kenapa kita melaksanakan atau membuat program dalam bentuk kegiatan nubar pantun olahraga. Oke, tanpa berpanjang-panjang, saya akan menyapa Mbak Sylvia. Halo Mbak Sylvia, apa kabar? Halo Mas Alpin, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sylvia sekarang di mana, Mbak? Gimana? Mbak Sylvia sekarang posisinya di mana? Lagi di rumah. Masih di Jawa Timur? Udah pulang. Oh, udah pulang. Oh iya. Selesai healing pulang gitu kan. Bapak Ibu sekalian, baru saja 2 hari yang lalu kalau tidak salah ya, atau 3 hari yang lalu Mbak Sylvia ini pulang dari Jawa Timur dalam rangka untuk mengobati rasa rindu. Healing ya, healing. Healing kalau bahasa sekarang itu. Kalau bahasa anak milenial, me time. Oke, Mbak Sylvia itu pernah dapat juara 1 dari lomba pantun yang diselenggarakan oleh BUMN. Bisa tapak kilas sedikit nggak Mbak Sylvia soal itu? Oh, bisa. Jadi dulu kan aku ikut, saya ya. Dulu saya ikut pantun itu pertama kali pas SMP ya. Pas SMP. Jadi ikut terus sampai kuliah. Jadi kebetulan waktu kuliah itu saya ikut lomba pantun di Balai Bahasa. Di Balai Bahasa, dan saya ketemu dengan orang-orang pemantun di situ. Ada MC juga. Nah, kebetulan saat itu dia itu lawan saya. Lama-lama jadi teman gitu. Nah, kemarin kami dipertemukan lagi karena teman-teman saya yang komunitas pantun itu mereka ngajakin ada lomba nih, mau ikut nggak, gini gitu. Jadi sebenarnya itu mendadak gitu.
dan tidak direncanakan sama sekali dalam lomba itu, dan budget kami juga apa adanya lah gitu. Jadi kalau tim lain gitu kan, mereka ngeluarin uang, ngeluarin semuanya itu sampai berjuta-juta. Kami paling cuman modal bensin aja sih, bisa dibilang kayak gitu. Karena emang Waduh, niatnya tuh keren ya. cuman apa ya, hobi aja gitu. Iya, iya. Ngumpul pantun, kita buat iseng-iseng, ternyata menang ya. Namanya rezeki, cuman nggak kemana gitu. Oh, itu kemarin tuh yang iseng-iseng itu yang BUMN, Mbak ya? Ya itu iseng-iseng. Oh iya ya. Karena Tapi kalau modal gitu nggak banyak ya. Namanya iseng ya, pasti gitulah ya. iya, namanya iseng. Karena kan mencoba peruntungan gitu kan. Kebetulan dari teman-teman semua itu memang mereka itu hobi seni. Jadi dari tim kami dari Tuah Pujangga itu ada yang memang pemantun, terus ada juga memang pemusik, ada juga komposer, kameramen, fotografer juga ada gitu. Jadi kami emang udah punya passionnya masing-masing lah di situ. Dan iseng-iseng kami gabung. Nah, ikut lomba itu. Oke Mbak Sylvia. Mungkin malam ini Mbak Sylvia itu mau ngasih kita apa nih kira-kira? Nutrisi apa malam ini soal pantun? Oke, kita sebenarnya kalau pantun ini udah tahu ya dasar pantun itu apa sih? Pantun itu puisi lama. Sebenarnya kita udah tahu kan pantun. Dan kita sebagai masyarakat Riau itu emang udah sering dengar pantun gitu. Iya betul Ya betul kan? betul. Udah sering. Karena kalau dulu pantun itu kan cuman acara adat-adat, bual-bualan orang gitu. Kalau sekarang sampai pejabat pun mereka udah bisa berpantun. Alvin yang notabene-nya adalah seorang moderator isu-isu sosial politik, sekarang udah jadi moderator pantun dan bisa berpantun. Iya Plus. Iya siap Gitu. siap. Oke Mbak Saking Sylvia. berkembangnya pantun gitu. Oke terima kasih. Gitu. Jadi pada malam teman-teman. ini kita bakalan saya sedikit akan memberikan pengalaman saya begitu dan mengajak teman-teman kita sebagai masyarakat Riau, masyarakat Melayu yang memang kiblatnya pantun kalau kata orang. Jadi kita harus bisa berpantun dengan Oke, gitu. Oke Mbak Sylvia, pasti teman-teman sudah pada penasaran nih. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya akan kasih waktu seluas-luasnya, sebebas-bebasnya kepada Mbak Sylvia sampai kemudian nanti meskipun teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh langsung ke Mbak Sylvia-nya. Saya pikir metode yang kita lakukan ini adalah metode interaktif. Jadi teman-teman, mungkin di sela-sela nanti ketika Mbak Sylvia itu sudah berhenti misalnya memaparkan penyampaiannya, nanti teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa untuk memberikan tanggapan, komentar dan juga pertanyaan. Oke, sebelum memberikan menyediakan kepada Mbak Sylvia, saya akan mulai dengan pantun juga. Bukan rumput sembarang rumput, rumput-rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sembarang jemput, kepada pemateri Mbak Sylvia kami silahkan Mbak Sylvia, waktu dan tempat disediakan. Baik, terima kasih Alpin, Jarkasih Hussein Harahap. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Trata Literasi yang sudah mau mengundang saya gitu dalam acara ini sebagai pemateri. Sebenarnya saya di sini niatnya bukan untuk menggurui ya, tapi emang kan kita bisa saling sharing aja gitu di sini, saling belajar. Oke, thank you. Ini udah ada share screen-nya. Baik. Dan saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Mbak Risna selaku Ketum Trata Literasi yang kemarin menghubungi saya gitu untuk ngajakin dalam acara ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada moderator yang sangat luar biasa, Alvin. Ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia Ulfalaili. Saya dari Bengkalis, tapi saya orang Jawa. Jadi kalau kata teman-teman saya sih, kenapa kok kamu mau ikut pantun, kok bisa pantun, padahal kan orang Jawa, gitu kan. Karena memang di sini kalau pemantun itu rata-rata emang orang Melayu, gitu. Oke, nama saya Sylvia Ulfalaili, saya biasa dipanggil Uul, bisa dipanggil Mbak Uul, atau Uul aja juga boleh. Saya izin ya ini untuk teman-teman, ini kan rata-rata guru olahraga gitu ya, jadi saya mau manggilnya teman-teman aja ya gitu, biar enak bahasanya gitu. Kalau ibu-ibu nanti saya gimana gitu ya. Oke.
Oke, ini kemarin sedikit flashback ya untuk sayanya. Saya menang lomba BUMN itu, pantun BUMN itu sekitar bulan 6. Bulan 6 itu pengumumannya. Kami shoot itu mulai dari menulis pantun sampai syuting itu kira-kira ngabisin waktu 3 hari kayaknya. 3 hari sampai 4 hari atau 5 hari gitu lah. Sekitar segitu. Ngabisin waktu sekitar 5 hari lah paling lama kalau nggak salah. Nah, jadi dengan persiapan yang cukup sangat terbatas lah, bukan cukup terbatas, tapi memang sangat terbatas karena emang awalnya emang iseng dan alhamdulillah memang rezeki ya gitu. Oke, saya buka materi saya dulu. Oke, kayaknya next aja deh langsung ke Oke, apa Mbak. ya? Oke. Oke, pantun. Pengertian pantun ya. Pengertian pantun ini tekstual banget gitu. Kita udah pada tahu pengertian pantun itu apa. Menurut KBBI, pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu tiap bait atau kupletnya biasa terdiri dari 4 baris yang bersajak AB-AB. Jadi kalau kita udah denger pantun, itu kita udah tahu oh pantun itu adalah puisi lama yang biasanya itu kiblatnya itu adalah Semenanjung Melaka dan itu termasuk Riau gitu kan. Jadi kalau bisa kita orang Riau kita juga harus bisa berpantun gitu. Nah, ini menurut ahli juga ada pantun. Menurut Surana, pantun merupakan suatu bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 larik yang berirama AB-AB. Larik pertama dan kedua disebut sampiran atau bagian objektif yang biasanya berupa lukisan alam atau hal apa saja yang dapat diambil sebagai suatu kiasan. Larik ketiga dan keempat dinamakan isi atau bagian subjektif. Nanti kita di sini kan udah dikasih tahu nih sama moderator gitu kalau kita bakalan belajar untuk menulis pantun gitu ya. Dalam pantun itu ada pembagiannya lagi supaya pantun itu ada unsur indahnya, enak didengar atau bahkan yang mendengar itu membayangkan apa yang disampaikan oleh si pemantun begitu. Ada tips and triknya. Kemudian pantun berkembang pesat. Next. Next. Oke. Pantun. Pantun Melayu itu udah berkembang pesat gitu ya sampai kemana-mana. Jadi kalau orang dulu itu pantun itu emang dari Sumatera, kemudian lama-lama sampai ke penjuru Nusantara yang sebenarnya nggak semuanya, cuman ada beberapa daerah yang memang ada tradisi pantunnya gitu. Kalau di Jakarta tuh ada itu namanya acara buka palang pintu, itu mereka orang Betawi pada berpantun. Kemudian kalau di Jawa itu juga ada parian. Sebenarnya saya juga orang Jawa gitu, jadi saya bisa lah sedikit parian gitu dalam bahasa Jawa. Oke. Terus di Batak juga ada tuh namanya, saya lupa, kalau di Sunda itu namanya paparikan. Sebenarnya konsepnya sama berpantun, tapi memang bahasanya aja sih yang beda gitu. Dan setiap daerah itu namanya beda-beda. Dan kebetulan kabar gembira, pada 2020 kemarin, pantun sudah ditetapkan sebagai UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada 17 Desember 2020. Dan pada 2021 kemarin, sebelum puncak acaranya di 17 Desember, kebetulan kami dari Tuah Pujangga juga diundang di acara Dinas Kebudayaan dalam acara Pra Kenduri Pantun. Dan karena itu sebenarnya judulnya apa ya? Judulnya adalah Pra Kenduri Pantun, tapi sanggar pantunnya itu cuma satu, yaitu dari kami Tuah Pujangga. Dan harapan kami gitu kan, harapan kita semua, semoga teman-teman bisa berpantun, bahkan nanti akan ada sanggar pantun lagi. Dan mungkin nanti dari Teratak Literasi bakalan ada mau bikin perkumpulan pantun gitu kalau bisa. Jadi biar pantun juga berkembang gitu kan, karena ini adalah budaya tradisional kita sebagai orang Melayu yang memang bisa dibilang sebagai kiblatnya berpantun gitu ya. Terus next, ciri-ciri pantun. Nah, kita udah tahu ini sebenarnya tekstual banget gitu. Ciri-ciri pantun, sajaknya polanya AB-AB, kemudian satu baris itu ada 8 sampai 12 suku kata. Terus terdiri dari 4 baris dan setiap baitnya ada satu baris terdiri dari 4 kata atau maksimal 6 kata, kemudian memiliki sampiran dan isi.
Tapi yang membedakan itu apa? Membedakan itu adalah pemilihan diksinya sebenarnya kalau dalam berpantun. Jadi kalau teman-teman itu biasa berpantun gini, jalan-jalan ke Pekanbaru, nampak rumah warna biru. Itu sampiran. Kalau secara kaidah itu memang masuk dalam pantun ya. Cuman agak gimana ya, diksinya itu kurang indah gitu. Jadi harus ada keindahannya gitu ya. Coba next. Oke, kaidah kebahasaan ini yang saya sampaikan tadi mengenai diksi ya. Diksi diartikan sebagai pemilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaan untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Nah, diksi. Biasanya kalau orang Melayu itu berpantun, mereka menggunakan bahasa tradisional kayak misalnya tentang pohon-pohon, itu ada pohon gaharu, pohon cendana. Jadi kita sebagai pendengar langsung membayangkan pohon gaharu gitu. Kemudian kalau dalam bahasa kiasan itu mereka juga sering menggunakan ya dalam pantun Melayu. Itu adalah kaidah kebahasaan gitu dalam berpantun. Bahasa kiasan kayak misalnya besar kepala, terus darah biru, mata-mata, tebal muka, itu bisa menjadi salah satu kebahasaan gitu dalam berpantun yang dalam segi kiasannya gitu. Lebih ke biar indah aja sih gitu. Jadi biar nggak mentok ke jalan-jalan ke Surabaya, singgah sebentar ke Yogyakarta. Ngapain gitu ke Surabaya, singgah ke Yogyakarta gitu kan. Jadi nilai pantunnya itu kurang gitu dalam segi isinya gitu. Oke, kemudian ini ada bahasa imajinasi ya dalam kaidah kebahasaan. Imajinasi ini mereka selalu menggunakan unsur, kita membayangkan sesuatu gitu kayak jikalau gelap orang, saya kasih satu pantun gitu ya. Jikalau gelap orang bertenun, bukalah tingkap lebar-lebar. Jikalau lenyap orang berpantun, sunyi senyap bandar yang besar. Oke, saya lupa soalnya. Oke, kemudian next. Saya sedikit kasih tips aja, nanti kita bakalan nulis pantun soalnya. Struktur teks pantun, nih pantun biasa. Pantun biasa itu ya gitu, yang 4 baris itu. 2 sampiran, 2 isi. Ya udah tahu lah ya, itu kan umum gitu. Carmina, kalau Carmina ini cuma 2 baris. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih ya. Itu Carmina itu. Gitu. Kalau talibun ini lebih panjang. Kalau talibun ini lebih panjang, biasanya 4 bait, 4 baris itu sampiran, 4 baris itu isi, dan itu lebih panjang gitu. Biasanya kita selalu menemukan talibun itu di dalam lagu-lagu Melayu. Lagu-lagu Melayu itu selalu banyak, lagu-lagu Malaysia, lagu-lagu Siti Nurhaliza. Nah, di situ banyak talibunnya itu. Next. Oke, langkah-langkah membuat pantun. Yang pertama kita harus memahami karakteristik pantun. Konteks kita sekarang ini adalah pantun olahraga gitu ya. Jadi otomatis isinya tentang olahraga gitu. Misalnya nih, tebak sirih jadi hadapan, diiringi tari si anak darah. Lempar lembing jadi andalan, lemparan jauh jadi juara. Itu salah satu contoh pantun olahraga gitu ya. Itu kan udah menentukan tema. Jadi kalau kita pakai tema olahraga, berarti isinya di olahraga. Untuk sampiran nggak nyambung sih nggak apa-apa gitu. Misalnya ini tepak sirih jadi hadapan, kan nggak ada nyambung-nyambungnya sama olahraga, nah nggak masalah. Kemudian menentukan isi dulu. Nah ini nih, menentukan isi baru sampiran. Jadi kadang orang awam itu kalau mereka bikin pantun, mereka bikin aja sampirannya tuh dulu, baru isinya. Padahal harusnya kalau dalam bikin pantun itu kebalik. Bikin isinya dulu baru sampiran gitu. Supaya kan kalau isi itu kan ujungnya itu kan mengikuti gitu. Next. Oke, 3 tingkatan pantun. Ini sebenarnya jarang sih dibahas karena kan biasanya kita pantun itu ngikutin kaidah aja gitu ya. Tapi kalau dalam konteks lomba itu ini selalu dipakai sih 3 tingkatan pantun ini. Jadi kalau 3 tingkatan pantun ini piawai itu adalah yang paling tinggi kastanya gitu. Jadi kalau lomba biasanya yang piawai ini untuk jurinya yang mengerti pantun gitu ya. Yang pantun piawai ini akan menjadi nilai plusnya paling tinggi gitu untuk isinya. Karena apa?
Karena kesempurnaan kata-kata menyangkut antara isi sama sampirannya itu memang benar-benar teliti gitu. Contohnya nih, memakai songket si anak dara, membawa tepak di acara adat. Oh, salah. Rentak irama joget mainang, dara melangkah halus geraknya. Tanjak di kepala, songket di pinggang, tanda marwah harus dijaga. Nah, jadi rentak irama joget mainang, yang isinya tanjak di kepala, songket di pinggang. K sama ujung yang rentak sama tanjak itu sama. Irama dan dengan kata-kata di kepala itu sama. Joget sama songket itu sama. Mungkin teman-teman bisa nulis ya, coba ditulis ke pantun piawai biar bisa langsung ngerti gitu loh. Bisa ditulis. Ini saya diktekan ya. Mungkin teman-teman bisa on cam ya gitu, biar kita interaksinya lebih asik gitu. Oke, coba deh sama Alvin aja deh kalau gitu. Halo Alvin. Oke. Boleh. Oke. Coba nih ya saya diktekan gitu biar bisa jelas gitu. Rentak irama joget mainang. Dara melangkah halus geraknya. Tanjak di kepala, songket di pinggang. Ulang sebentar. Oh, ulang. Oke. Apa? Pentak. Rentak irama joget mainang. Rentak irama jagat. Joget, Mbak. Joget, oke. Joget. Joget Karena mainang. santai ya. Langsung tanya boleh nanti mainang terus? Iya, boleh langsung tanya. Rentak irama joget mainang. Dara melangkah harus geraknya. Dara melangkah. Halus geraknya. Oke. Tanjak di kepala, songket di pinggang. Tanjak di kepala, songket Songket di pinggang, ya. Tanda marwah harus dijaga. Wis, keren. Oke, itu bisa kita perhatikan dari segi kata-katanya gitu ya, teman-teman ya. Itu kan ada rentak irama. Kalau ditulis itu langsung kelihatan tuh. Rentak irama joget mainang. Terus isinya tanjak di kepala, songket di pinggang. Itu kan memang sama. Itulah yang disebut dengan pantun piawai. Yang memang the real of pantun, kastanya paling tinggi. Itu. Nah, kemudian ada nih yang kedua. Itu namanya lihai. Kalau lihai itu di bawah piawai. Di bawah piawai. Jadi yang sama itu cuman pakai koma di tengah-tengahnya gitu. Kayak kalau pantun kan kita ada jedanya ya, ada iramanya ya. Pohon gaharu berdahan 5. Nah, antara U sama yang di bawahnya lagi itu sama. Ini coba saya diktekan dulu ya biar jelas juga gitu. Ini yang contoh pantun lihai. Pohon gaharu berdahan 5. Ini bisa ditulis ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ya, pohon gaharu berdahan 5. Berdahi 6, berdahi 5. Berdahan 5. 5. Hendak Oke, ditebang. langsung ditulis itu ya. Hendak. Hendak ditebang tepi perigi. Tepi perigi. Perigi. Ya, ini diksinya keren-keren ini. Terus Perigi ya, Mbak? Iya, perigi. Okay. Kamu salah. P. Perigi. Oke. Tolak peluru diberi nama. Tolak peluru Diberi nama. Diberi nama. Ya, Oke. Ialah cabang olahraga resmi. Oh, bener nih. Istimewa. Olahraga resmi. Olahraga resmi. Nah, itu kan bisa dilihat itu ya teman-teman ya dari teksnya. Pohon gaharu berdahan 5, hendak ditebang tepi perigi. Tolak peluru diberi nama, ialah cabang olahraga resmi. Jadi kita bacanya itu kan pakai pakai intonasi gitu. Pohon gaharu berdahan 5. Terus isinya tidak tolak peluru diberi nama. Jadi antara ru sama ru di bawahnya itu sama. Kemudian di ujungnya
ma sama ma di bawahnya itu sama. Begitu pula di bawahnya lagi yang isi sampiran nomor 2 sama isi nomor baris keempat. Nah, itu juga hendak ditebang dengan ialah cabang. Nah, itu kan sama. Terus ada lagi di tepi perigi dengan olahraga resmi. Itu sama II gitu kan. Konsepnya AB-AB. Tapi kalau untuk lihai, mereka memang melihat dari tengah terus sampai ke pinggirnya gitu. Itu untuk yang lihai. Terus ini yang sempurna. Kalau yang sempurna ini yang biasa sih, masuk dalam kaidah pantun. Coba bisa dibantu lagi untuk yang contoh sempurna. Ya. Oke. Memakai songket si anak dara. Ya. Membawa tepak acara adat. Ya. Ayo kita berolahraga. Sehat nih ujung-ujungnya nih. Badan sehat, prestasi dapat. Ya, itu kita bisa lihat ya teman-teman, memakai songket si anak dara dengan ayo kita berolahraga. Jadi pas awal-awal kata empat kata dari belakang itu nggak sama dengan yang di bawahnya, itu nggak masalah. Itu adalah contoh pantun sempurna. Yang penting ujungnya sama, AB-AB gitu. Tapi kalau dalam penjurian orang berpantun, dalam lomba-lomba itu biasanya yang piawai itu memang dapat nilai tinggi. Bagi juri yang memang benar-benar mereka ngerti pantun sih, tapi nggak juga, gimana ya? Kadang nggak juga sih. Tapi kalau yang benar-benar kaidah pantun itu ya memang gitu sih, kastanya tinggi itu yang piawai. Oke. Kemudian kadang ini ada nih pantun yang kan memang pantun itu sajanya AB-AB gitu ya. Tapi ada orang yang bikin pantun itu pawai. Kan mereka memang ambil ujungnya yang I sama ai gitu kan. Itu kan memang kalau secara tulisan I. Tapi kalau didengar itu rasanya tuh nggak enak gitu. Gitu. Kalau kaidah pantun sih bisa. Tapi kalau didengar kadang kurang enak gitu. Dan kemudian kalau dalam berpantun itu kita harus perhatikan intonasi gitu. Intonasi pantun. Coba aku mau minta Alvin baca pantun deh. Contoh gitu. Apa siapa? Teman-teman lah. Nggak usah Alvin. Siapa ya yang mau jadi relawan untuk membaca pantun yang tadi? Bu Saya mau Yulia cuma Zani. mau denger intonasinya aja sih. Siapa? Mungkin Alvin bisa dibantu. Soalnya saya pakai handphone. Oke, bisa. Siapa ya kira-kira teman-teman yang bisa mau jadi relawan untuk membaca pantun? Oh, siapa ya? Ini ada Siapa? namanya Amir Hamadi. Ami Ahmad Hamami. Adi. Mungkin Ami Ahmad Hamami. Oh, Mungkin boleh. bisa. Mbak Ami. Oh ya, Mbak Ami ya. Mbak Ami mana? Pak Reki, enggak Pak Reki. Oh, kalau enggak Bu Erni, kalau enggak Mas Bambang. Oh ya, Mas Bambang juga boleh. Fajar. Coba Mas Bambang dong bacain pantunnya. Sudah Mbak. Ini ada Mas Fajar yang mau kasih. Oke, silakan. Yo, Coba. monggo Mas Fajar. Open Queen. Sebentar ya. Oke, Mas. Pantun yang mana nih, Mbak? Yang tadi aja, yang pohon gaharu berdahan 5. Pohon gaharu. Iya. Pohon gaharu berdahan 5, hendak ditebang tepi pergigi. Tolak peluru diberi nama, ialah cabang olahraga resmi. Good. Iya, Oke, Mbak. terima kasih Mas Fajar. Iya, makasih Mas Fajar. Oh iya, Mbak Ul. Intonasinya itu berpengaruh ya sama pantunnya atau bagaimana menyesuaikan sama intonasinya? Berpengaruh. Misalnya macam saya nih ya dari Sumatera Utara, kalau kemudian mau ngikut logat macam Mbak Ul tadi itu kan ya langit dan bumi lah kira-kira gitu. Bagaimana menyesuaikannya itu ya agar terkesan seperti pantun juga gitu. Baca dengan pantun yang sama cara. Iya, coba Mas Alvin dong yang bacain pantunnya. Yang baca yang pohon gaharu ya.
Pohon gaharu berdahan 5, hendak ditebang tepi perigi. Tolak peluru diberi nama, ialah cabang olahraga resmi. Dapat nggak feel-nya gitu? Nah, jadi Teman-teman, intonasi itu perlu ya, memang ya, intonasi itu perlu. Jadi kalau Mas Fajar tadi kan intonasi pantunnya dapat lah gitu. Kalau Alvin karena sebenarnya nggak masalah juga sih dari Sumatera Baratnya gitu. Cuman ya mungkin kita perlu sering-sering aja sih berpantun gitu. Oh gitu ya, soal kebiasaan Mbak Kira-kira ya. nilai saya tadi berapa, Mbak? 90 Mas. Nanti kalau kita udah Alhamdulillah. langsung nulis pantun ini ya jadi 100. Wah, luar biasa. Oke. Jadi intonasi dalam berpantun itu juga berpengaruh gitu sama feel. Teman-teman pasti pernah dengar orang Melayu berpantun gitu kan. Kalau dalam acara-acara antar belanja gitu. Itu pasti asik gitu. Kita yang dengernya juga kayak terbawa suasana gitu kan. Karena emang mereka pakai intonasi. Dan pantun yang endingnya sedih dengan pantun yang bahagia itu juga beda intonasinya gitu. Kalau orang Melayu, Malaysia gitu, mereka biasanya kalau baca pantun tuh gini. Renta irama joget mainan, darah melangkah halus geraknya. Tanjak di kepala, songket di pinggang, tanda maruah harus dijaga. Itu biasanya kalau orang-orang orang-orang Riau, orang Melayu, Semenanjung Malaka itu biasanya mereka kalau berpantun rata-rata namanya itu kayak gitu. Jadi udah jelas tuh. Nah, oh ini orang Riau nih kalau bacanya kayak gitu. Tapi kalau untuk daerah lain kayak di Jawa gitu, kemarin kan saya juga pernah ikut lomba dari saya lupa sih itu pokoknya dari Kemendikbud gitu nasional, dan alhamdulillah kami juga dapat juara 2 nasional dari Kemendikbud. Itu yang juara 1 mereka dari Jawa, dan memang intonasinya mereka berpantun itu sama orang Riau itu memang beda sih dari segi intonasinya gitu. Oke. Di sini saya juga mau bagi-bagi tips berpantun ya. Tapi sebenarnya tips berpantun itu bisa kita temukan sendiri sih. Kalau kita emang senang gitu sama pantun. Tips itu bisa kita temukan sendiri. Dan ini adalah tips versi saya. Nggak banyak. Cuman bisa lah ya dipakai gitu ya. Oke. Jadi kalau kata orang pemantun itu cerdas katanya ya. Dan itu katanya surveinya ada gitu. Emang ada surveinya, tapi saya lupa. Saya nggak nyari pula. Mungkin teman-teman kalau gabut gitu mau nyari, boleh gitu. Katanya kalau orang yang bisa berpantun secara spontan, itu mereka cerdas gitu. Karena apa? Pada saat itu juga mereka bisa mencari atau mengarang isi dan sampiran pantun. Orang-orang lomba pantun itu diberi waktu untuk berpantun itu cuma 15 detik, itu udah paling lama. Dan itu jarang loh. Juri itu memberikan waktu 15 detik untuk kita mengarang pantun itu. Kadang mereka cuma ngasih waktu 5 detik untuk kita berpantun. Nah, dengan waktu yang sesingkat itu, cuma 5 detik, kita harus memikirkan pantun kita itu apa. Nah, itu ada tips and triknya gitu. Yang pasti, kalau kita lomba pantun, kita siapin dulu ya kan bahan-bahannya gitu. Kalau lomba itu kan ada temanya pasti dikasih tuh. Dan kalau kita udah biasa pantun, sampiran kita itu diksinya udah banyak. Jadi kalau mau pantun ya tinggal isinya aja sih kita. Tapi kalau teman-teman mau berpantun nih, biasanya kita menung dulu kan. Itu pikirin aja nih ujungnya. Misalnya an, cari nih sampirannya an. Ungkapan gitu kan. Contohnya nih pantun. Ya aja deh. Memakai songket si anak dara. Kan ujungnya A tuh ya kan. Terus isinya ayo kita berolahraga. A sama A. Kita pikirin aja nih ujungnya. Ujungnya yang bagian isi. Terus kita cari nih ujungnya yang bagian sampiran. Nah, gitu-gitu aja sih sebenarnya. Gitu. Dan sampiran itu juga berpengaruh ya, teman-teman ya. Jadi, tadi saya udah jelasin kalau sampiran itu ada nilainya gitu dalam berpantun. Biasanya kalau orang Melayu, mereka berpantun itu suka pakai unsur-unsur alam gitu, kayak daun melambai si pohon kelapa kayak gitu. Itu orang Melayu biasanya itu pantunnya kayak gitu. Tapi kalau saya dengar pantun dari daerah Jawa, Ustadz pantun keren tuh. ya. Dari daerah Jawa, mereka selalu menggunakan bahasa yang baku gitu, bahasa Indonesia yang baku. Kalau orang Melayu itu mereka memang
seringnya kalau berpantun mereka pakai bahasa yang banyak kiasannya. Karena orang-orang dulu ketika berpantun mereka memang apa ya, pantun itu kan bukan cuman sebagai komunikasi aja gitu, tapi emang ada unsur tersiratnya, banyak budinya di dalamnya gitu. Makanya pantun-pantun lama itu kalau teman-teman ada baca pantun-pantun lama, kadang kita sulit mengerti gitu karena memang banyak bahasa kiasannya. Bahkan kalau kita nggak ngerti itu kayak nggak nyambung ya gitu. Padahal itu adalah bahasa kiasan gitu, karena kita nggak ngerti aja makanya kesannya itu nggak nyambung gitu. Itu sih, mungkin teman-teman saya udah kebanyakan ngomong gitu. Ada yang mau nanya gitu? Boleh tadi Mbak, ini Mas Alamsah tadi kasih komen dia. Apa tadi Mas Alamsah? Monggo Mas. Ya, tadi yang tadi Kak Pantun itu perlu waktu 2-3 menit. Berarti kalau Ustadz Pantun, Ustadz Taifur Rahman keren banget ya. Cepat sekali beliau ya itunya. Lagi ceramah pantun dep subhanallah. Iya, bener. Memang. Jadi itu cepet. Gimana ya, kalau orang udah kebiasaan pantun tuh ketika orang jawab, kalau kita lihat orang pantun antar belanja gitu ya, kan langsung ditanya, langsung dijawab, langsung tanya, langsung jawab gitu. Nah, jadi emang itulah katanya kalau orang bisa berpantun berarti dia tuh cerdas gitu. Karena langsung gitu. Oke, mungkin ada teman-teman lain yang mau nanya gitu atau Coba saran kita ya? minta dalam waktu ini Mbak Sylvia, kita minta Mas Alamsah ngasih pantun dalam waktu 2 menit. Silakan Mas dipikirkan. Waktu berjalan 3, 2. Baik. Oke, boleh tuh. Mas, Buah semangka buah durian. Gak disangka si Alamsah keren. Itu namanya Carmina ya kalau dalam pantun, karena itu udah ada pembagiannya dan itu masuk pantun. Pantun Carmina itu adalah salah satu pantun kilat gitu. Itu pantun Sarmina Mbak yang pendek-pendek itu ya? Iya, itu Carmina namanya, atau biasa disebut pantun kilat. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Oh gitu. Tapi itu pernah dilombakan nggak, Mbak? Kalau Carmina sih jarang ya. Jarang Biasa kalau bukan jarang, tapi memang nggak ada gitu. Biasanya itu bukan untuk yang paling utama dilombakan, itu adalah pantun yang sesungguhnya, pantun 4 baris itu. Jadi Carmina itu cuma lewe-lewe aja kalau bahasa Melayu. Menjole-jole. Lewe-lewe. Oke Mbak, ini Mas Alamsah silakan Mas, lebih interaktif sama Mbak Sylvia, kami silakan. Nanti setelah selesai nanti baru kami masuk lagi. Silakan Mas Alamsah, biar lebih dekat dengan Mbak Sylvia. Mungkin bisa on cam gitu ya. Oke, silakan. Kan nampak gantengnya Mas. Ya kalau saya kan sorry kalau lagi rapat atau lagi sama siswa gitu juga berpantun yang 2 baris aja Mbak Sylvia, karena 4 baris itu mikirnya yang tadi bilang agak lama mikirnya. Biar cepat gimana ya tipsnya, kan 4 baris itu lumayan keriting juga mikirnya. Terima kasih mohon arahannya. Iya, baik. Pantun 2 baris itu masuk pantun, tapi maksudnya kan ke Carmina. Jadi gimana nih biar cepat kita mikir pantun yang 4 baris itu gitu. Jadi kita pikirin aja nih ujungnya Pak, gitu. Kita pikirin aja ujungnya. Misalnya Bapak mau ngomong apa nih? Anak-anak semangat belajar agar jadi anak yang pintar. Pikirin tuh R sama R di bawahnya. Itu kan berarti sajanya A ya. Kalau jadi Tuhan kita menggelar tikar gitu kan. R juga artinya. Kalau Tuhan menggelar tikar. Oh ya, silakan Pak. Jadi kita bait ketiga dan keempatnya dulu yang kita munculkan ya, baru nanti 1 dan 2-nya. Ya, begitu. Betul sekali Pak. Jadi kita pikirkan dulu bait ketiga sama keempat dan pikirkan aja ujungnya. Misalnya nih, Bapak mau bikin, Bapak bisa nulis lah, kalau biar bisa kita biar bisa kita lebih intens gitu. Misalnya isinya nih, supaya jadi anak yang pintar. Oke, bisa kita mulai? Ya. Misalnya kita mau pantun untuk anak-anak biar semangat gitu ya, supaya menjadi anak yang pintar. Rajin belajar jadi kuncinya. Nah, itu isinya mungkin gitu kan. Teman-teman yang lain juga bisa ya sambil menulis. Ya, itu untuk isi 3 dan 4. 3 dan 4 tadi gitu. Kita pikirkan sampiran 1 dan 2-nya aja.
Tadi isinya supaya jadi anak yang pintar, rajin belajar adalah kuncinya. Kalau Tuhan menggelar tikar, jangan lupa bersama-sama. Keren. Kalau mau jadi anak yang pintar, semangat belajar jadi kuncinya. Itu. Gitu, Pak, Oke. kayak gitu. Siap. Waduh, Mungkin Bapak mantap. bisa coba sekarang deh kalau gitu. Iya, kita gini aja, kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi Bapak pikirin aja tuh ujungnya, ujung 34. Ujung 34 dulu. Ini kalau udah dapat ujung 34 baru kita berikan sambilan 1 ke 2. Dulu ya, bentar. Oh iya, Mbak Selvia, yang lain juga boleh diajak dong untuk ngobrol. Iya, untuk yang teman-teman yang lain boleh ini. Kasih waktu 5 menit, mereka harus di chat. Oh gitu. Oh iya Mbak Selvia, tadi kan kita buat itu kan ada tahapan ketiga, ada step ketiga itu. Nanti setelah Mbak Selvianya itu selesai ngasih ini, baru nanti Mbak Selvia memberikan semacam stimulus lah sama teman-teman, Bapak Ibu peserta, untuk mengirimkan contoh pantunnya di dalam kolom komentar. Nanti baru Mbak Selvia nanti yang ini yang kasih masukan, yang kasih komen gitu ya. Atau bagaimana biar cepat gitu loh. Sekalian aja Mbak, maksudnya dari sekarang kan ada Mas Alamsyah, ya, siap. boleh ngirim, yang lain juga bisa. Itu Oke, Mbak. siap. Begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau nulis pantun juga, biar cepat gitu kita sekarang aja gitu. Nanti biar sama-sama kita koreksi nih. Gimana, apakah pantun, dan kita pilih nih, apakah pantun ini masuk ke sempurna, piawai, atau lihai gitu. Sambil kita sharing. Ini teman-teman bisa dimulai ya, kita lihat dari chatnya. Oke, belum ada, nanti aja. Kita kasih waktu 1 menit lah. Kalau orang berpantun itu kan paling lama tuh 15 detik, itu udah paling lama banget. Jadi karena ini teman-teman belajar, kita kasih waktu 1 menit, kita 2 menit deh. Oke Mbak, bagusnya aja. Atur aja ya kan. Atur aja. Alvin juga boleh lah bikin pantun. Oh iya, ikut Iya juga dong. ya. Kita kan sama-sama belajar. Nanti Alvin kalau lagi jadi moderator politik di KPU ya, nanti pakai pantun. Iya. Oke. Tapi kalau saya, oh ini sih. Ada ini Bung Rahab. Siapa ya Bung Rahab ya? Bung Rahamnya udah ketuker. Apa nih? Oke, di bawah ini. Hujan deras lewati pagar, teras rumah menjadi basah. Weh. Agar badan sehat dan bugar, ayo makan sayur dan buah. Wih, mantap. Jadi, saya mau ngasih tahu, ini bagus nih. Kalau dalam segi kata, jumlah katanya ya, bagus. Hujan deras lewati pagar. Jadi kalau dalam berpantun itu, kan suku katanya ada 8 sampai 12. Tapi yang paling enak didengar itu tuh biasanya 10. 10, mentok-mentok 11, atau 9 di tengah. Kalau sudah 12 itu kadang mereka suka over ya. Tapi masuk gitu. Ini kita hitung ya. Hujan deras lewati pagar 9. Bagus. Teras rumah menjadi basah. Teras rumah menjadi basah 9 juga. Agar badan sehat dan bugar. Agar badan sehat dan bugar. 9. Ayo makan sayur dan buah. Ayo makan sayur dan buah. Nah, 9. Jadi kalau dalam segi jumlah kaidah pantun itu udah enak gitu didengar, udah pas gitu. Apalagi kalau kita pakai pakai nadanya gitu, udah pas banget suku katanya. Kalau dari katanya itu kan ada 4, biasanya minimalnya 4 sih kalau kata. 9 suku kata tadi Mbak Selvia ya? Ya, kalau punya Mbak Bung Rahab ini tadi itu 9. Jadi kan pantun itu ada 12 suku kata nih per baris ya kan. Ada 12 suku kata. Tapi kalau yang biasanya enak didengar itu tuh 10, 9 gitu. Itu yang udah kayaknya rasanya pas gitu di lidah. Oh, berarti ini termasuk salah satu tipsnya buat pantun ya, Mbak ya? Iya. Kadang teman-teman pasti pernah dengar kan pantunnya orang-orang ngasih pembukaan gitu. Kadang sampai berteter-teter. Jadi nggak masalah, itu masuk pantun. Cuman kalau kita lihat dari kaidah pantunnya ya memang kurang gitu. Kadang selamat datang di acara
Terata, literasi, berpantun bersama-sama. Kan lebih tuh Oke, banyak. Mbak. Saya udah, Mbak. Berpantun. Saya udah tuh coba. Oke. Siapa? Bentar ya, Cari saya. permata di balik papan. Jangan lupa siapkan sampan. Kalau mau oke masa depan, selalu harus duduk di depan. Oke, ini good. Ini kalau kita lihat kasta pantun, ini adalah pantun sempurna. Karena kan dia sama nih. Tapi N semua, tapi nggak AB-AB loh. Tapi ini sajaknya AA, Mbak. Nah iya, boleh ya? Sapantun boleh saja AAA. Tapi kalau kita berlomba, biasanya mereka lebih mengutamakan AB-AB. Kalau punya Bung Rahab ini nih AB-AB. Ini juga masuk ke sempurna nih. Tapi kalau apa namanya dari 1 sampai 4 pan semua nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu pantun juga, Pak. Tapi kalau bisa, itu tuh AB-AB. Oh gitu. Sama aja Aduh. sih. Kalau masuk kaidah pantun ya memang masuk kaidah. Cuman Oh, kalau bisa sih AB-AB gitu. aduh. Mungkin Bapak bisa bikin satu lagi, Pak, yang AB-AB. Mikirnya lama. Nggak lama. Ini cepet nih buktinya udah langsung jadi. Iya, Mas Fajarnya sudah ini belum ya? Sudah ada yang ngirim. Mbak. Iya nih. Ada lagi? Belum. Oh, belum ya? Dari tadi lagi ngetik masih mikir-mikir. Belum ketemu. Jangan dipikir. Ujungnya aja dulu, Mas, pikirin. Isinya udah, tapi awalannya belum lagi. Oh, awalannya. Apa isi pantunnya, Mas? Oh, Nah, bisa dikirim nanti dibantu sama. Nanti dikirim. Sebentar. Oh, ini ada. Mas Ada Bastiar Wibisono. Oke. Wibisono. Kain katun, kain sapin. Ambil satu buat bendera. Hati-hati kalau bermain, jangan sampai badan cedera. Iya. Oke, bagus. Kain katun, Pak. Iya, ini ada lagi dari Mbak Julia Zani ya. Main squash dalam ruangan. Jangan lupa memakai kacamata. Kalau kita dapat ujian, jangan pernah putus asa. Good. Tapi ini apa ya? Saya belum menemukan yang piawai. Yang lihai. Yang lihai dulu deh, piawai itu susah bikinnya. Saya juga mengakui gitu bahwa pantun piawai itu cukup sulit. Mbak Selfie. Halo, Mbak Ya, Selfie. gimana? Iya. Silakan Mbak Yulia. Jadi pantun saya termasuk yang mana itu, Mbak? Soalnya saya nggak pandai berpantun nih. Mbak Yulia tadi ya? Oh iya. Kalau Iya. itu masuk ke pantun yang sempurnanya. Oh, yang sempurna. Iya, yang sempurna. Karena kan kalau piawai tadi sesuai contohnya ya, kalau piawai itu setiap kata itu sama. Jadi kata sampiran setiap kata dengan kata yang bagian isi itu sama. Itu adalah pantun piawai. Kalau ini masih yang sempurna nih, karena yang ujungnya ya kan yang sama. Iya. Oke, ini ada Mbak Fitri ya. Cantik sungguh si bunga mawar, disiram janganlah lupa. Jika ingin sehat dan bugar, mari kita berolahraga. Wih, iya, bagus. Ini adalah pantun sempurna juga gitu. Ayo yang bisa pantun apa lihai dulu deh. Oh, berarti yang tadi itu kebanyakan yang pantun sempurna, Mbak ya? Iya, saya semuanya sempurna. Yang lihai coba yang lihai. Oh, yang lihai harus belajar dulu kayaknya, Mbak. Mana tahu mungkin ada yang bisa ya, jadi Pemula ini. Oh, Mas Fajar, monggo Mas Fajar. Mas Fajar. Ini ayah Bung Rahab masuk lagi ini. Bulu tangkis di tanah lapang, lomba tahunan antara siswa. Siapa pula yang takkan senang juara 1 dapat piala. Wih, mantap. Oh, atau gini, barangkali Mbak Selvianda. Saya coba tuliskan, Mbak Selvia kasih ini dulu. Salah satu contoh pantun, apa tadi? Pantun piawai. Lihai dulu lah, piawai dia memang susah sih. Oke, ini saya tulisin Mbak ya. Oke. Pantun, apa tadi? Pantun lihai ya? Ya, pantun lihai. Oke, monggo. Apa nih? Biar saya kerjanya cuma nulis-nulis aja lah. Oke. Bunyi denting. Bunyi
Denting. Denting, denting. Denting kan? Denting ya, bunyi denting jadi lantunan. Nah, bunyi denting. Oke. Gimana? Bunyi denting jadi lantunan, terus Bunyi denting jadi lantunan. Asam asam lambing. Apa Asam- tadi? Coba dong denger. bunyi denting jadi Oh iya, lantunan. kecil tulisannya. Bunyi denting jadi lantunan. Nah, terus Buah belimbing. oh buah belimbing bukan. Oh, buah. Saya satu, Mbak Sepira. Ya, Pak. Udah saya udah tuh. Oke, kita cek dulu punya Bapak apa ya? Pak Punya Pak Pak Alam. Alamsyah. Ikan Coba. sepat ikan gabus. Belinya di Kota Minang. Kalau tubuh badan bagus pastinya jadi pemenang. Oke. Ini Ini bagus. apa nih? Tapi kalau kata-katanya sih kurang nih, Pak. Kurang ya. Oh, belum Iya. belum ya. Ini juga ada sih teman-teman yang lain yang kata-katanya udah pas mungkin 8. Cuman kalau kita ucapkan pakai lisan gitu rasanya agak Kurang Kurang. oke ya. ya kurang manis gitu, Pak. Kurang Masuk mantul. semangka itu manis. Baru 8. Mm-mm. Kan dia. Tapi Yang tadi- emang ini rata-rata emang kayaknya udah gimana ya, udah ngerti pantun gitu loh. Tapi kalau klasifikasi pantun dengan kastanya mungkin memang belum ngerti. Jadi biasa lah ya kan. Yang penting bisa pantun itu udah good banget. Oke. Pantun. Oh iya, ini yang pantun lihai. Nah, bunyi denting jadi lantunan. Gantilah asam pauh. Apa? Oh, asam Asam? Gitu gede kan. Bunyi denting jadi lantunan asam pauh. Asam bawang. Ada asam pauh, Mbak, namanya tuh dalam Melayu. Terus? Pauh pakai H. Asam pauh. Udah, bunyi denting jadi lantunan. Asam bawang. Aduh, jatuh lagi. Sorry. Kesalahan teknis. Yup. Cepat. Nah, gimana Mbak? Oh iya, Oke. sambil kan juga bisa ini ya, bisa mikirin soal pantun lihai, tapi yang lihai. Apa Iya, aja? ini coba. Bunyi denting jadi lantunan. Asam pauh diambil bersama. Oke. Lempar lembing jadi andalan. Oke. Lemparan jauh jadi juara. Itu pantun lihai. Kita bisa perhatikan ya itu yang di tengah-tengahnya sama gitu. Ya. Lemparan jauh jadi apa? Itu di sini ada di sini. Jadi juara. Tapi kalau juara ya sama bersama nggak nyambung loh. Kan mak yang belakang ra. Masuk, Mbak. Dia kan ujungnya, Mbak. Oh, A-nya aja ya. A-nya. Tapi sebenarnya ada tuh yang kita gimana ya? Bisa sih kita ada yang kayak orang berpantun itu dia ingin bilang jerami. Terus yang di atasnya pawai, di bawahnya isinya pawai. Jadi kalau kita lihat tulisannya kan I sama I kan masuk AB-AB tuh, Mbak. Iya. Nah, tapi secara bunyi kurang enak gitu. I sama pawai. Iya. Masalah I emang, tapi nggak manis gitu didengar. Ai gitu juga ya. Iya, ai gitu. Oh, ini pantun lihai. Mbak Sepira. Iya, Monggo Mas. Ini maaf nanya mulu nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Disediakan untuk bertanya. Ini apa namanya? Kalau ini apa nih? Kalau misalnya gini, kamu maaf ya, Mbak Vira jangan duduk situ, nanti dikerubutin semua dong. Sinian dikit mana Pak? Kamu kan manis. Nah itu apa tuh? Gombal, Pak. Oh gombal.
Enggak maksudnya bukan itu termasuk pantun lucu ya, bukan? Iya Pak, pantunnya Kak. Jadi pantun itu juga jenis-jenis pantun ya Pak. Iya tadi nggak disampaikan. Tapi rata-rata emang tahu sih pantun itu jenisnya banyak. Ada pantun nasihat, ada pantun agama, ada pantun resmi, ada pantun adat istiadat, ada pantun anak-anak. Nah jadi yang kita ambil contoh yang mana ya? Yang mana Mbak? Ya kita lihat dari yang grup chat ini kan udah ada teman-teman bikin ini kan. Tapi Ya. kalau kita lagi ngumpul Ini sama ada nih teman-teman, yang pantunnya Pak Alam nih. Cari permata di Balikpapan, jangan lupa siapkan sampan. Kalau mau oke masa depan, selalu harus duduk di depan. Itu masuk pantun mana Pak? Kalau boleh saya tahu gitu. motivasi. Ya, motivasi atau nasihat ya Pak ya. Hmm. Jadi itu klasifikasi pantunnya. Itu masuk pantun lihai atau pantun sempurna, Mbak? Kalau dari kasta pantun ini masuk pantun yang sempurna. Sempurna. Tapi kalau jenis pantun ini masuknya ke pantun nasihat. Gitu. Pantun nasihat sama pantun motivasi bedanya apa, Mbak? Nasihat atau motivasi, Mas? Enak kayak benar katanya orang yang berpantun itu. Tapi saya kalau ngumpul guru-guru nih, kalau ngomong duduk cepet tuh, tapi kalau begini lama. Tapi kalau begitu kumpul sama teman-teman lagi kumpul-kumpul cepet tuh. Ente gini-gini masuk tuh, ada aja tuh ide. Tapi kalau begini susah ya. Iya Pak, mungkin suasananya lebih santai gitu, makanya gampang aja mikir kan. Kalau boleh saya tahu, Bapak Alam dari mana ya? Asalnya atau ininya? Asalnya. Betawi. Oh, Betawi itu banyak pantun ya, Pak ya? Tuh. Orang Betawi itu juga jago berpantun. Ya, apalagi kalau acara nikahan itu kan mereka sering berpantun tuh. Terus sat gitu pantun mereka. Tapi enakan Melayu sih. Melayu mantep, keren. Kita Indonesia. Pantun apa sih? Merdeka. Pantun Jawa. Kalau di Jawa itu parian, aku punya sih pantun parian tak siapin, cuman aku agak malu gitu, agak segan gitu, karena nggak kebiasa gitu. Nggak apa-apa ya, tak bacain. Nggak apa-apa, ditulisin aja Mbak sekalian, tapi dibaca Oke, dulu. boleh. Ini ada nih, tapi ini masuknya kalau klasifikasi, kalau level pantun ini masuknya ke sempurna sih. Monggo. Dibacain dulu baru nanti ditulisin. Ini bahasa Jawa ya, jadi Yoi. apa? Oke. Gelar kloso. Mbak Risna tahu ini artinya. Iya, gelar kloso, oke. Gelar kloso nang Pasar Kemis. Yuk. Ngalor ngidul, bakule tahu. Cakep. Ngalor ngidul apa? Bakule tahu. Cakep. Yuk. Tak sawang-sawang kok tambah manis. Iya. Cakep. Wah, kagak ngerti saya. Nanti ditranslate nanti, Mas. Translate artinya, Mbak. Oke, lanjut. Oke. Nganti gawe gak iso turu. Apaan tuh? Apa Mbak Risna, apa sih artinya Mbak? Oke nih, saya artiin ya. Gelar kloso neng Pasar Kemis. Nah, ini logatnya bagusan saya karena saya asli Jawa ya kan. Oh iya bener. Udah campuran kan baru itu. Iya, terus neng Pasar Kemis. Gelar kloso itu membentangkan tikar neng Pasar Kemis itu di Pasar Kamis. Ngalor ngidul bakule tahu itu, ngalor itu utara, ngidul itu selatan. Jadi ke utara ke selatan, bakule itu penjual, tahu ya tahu. Jadi penjual tahu itu mondar-mandir itu. Kalau mondar-mandir bahasa Jawanya ngalor ngidul gitu. Omongannya ra jelas, ngalor ngidul itu mondar-mandir. Terus tak sawang-sawang itu salah ya, salah nulis. Tak sawang-sawang kok tambah manis tuh setelah kulihat-lihat kok tambah manis gitu. Nganti gawe gak iso turu. Nganti gawe itu bikin nganti gawe itu nganti gak bisa turu sampai nggak bisa tidur. Ya, jadi nggak bisa tidur gitu. Nah, ini termasuk parian gombal ini. Bener. Ini kalau di Jawa namanya parian, kalau di Sunda namanya paparian. Jadi di Sunda juga ada pantun ya. Kalau di orang Batak juga ada pantunnya ini, Alvin. Apa tuh? Tapi lupa namanya. Pokoknya ada tuh di dalam bahasa Batak itu pantunnya.
Oh iya, Orang tadi Minang Mbak juga. Mbak Yulia tadi gimana? Mbak Yulia tadi. Mau nanya ya. Oh iya iya. Iya, Monggo. nggak ngerti aja bahasa Jawa, jadi minta translate. Oh iya, kita sharing ya Mbak Yulia ya. Kalau Iya. saya boleh tahu Mbak Yulia ini dari mana? Asalnya atau apanya? Asalnya dari mana? Suaminya juga boleh Oke. sekalian. Oh, Mungkin baru asalnya itu. Inhil Tembilahan. Saya Banjar, Mbak. Oh, Banjar. Iya. Itu di Banjar juga ada pantun ya kalau nggak salah ya? Iya. Mm-mm. Konsepnya sama sih ya pantun itu, cuman bahasanya aja yang beda. Kalau di Minang juga ada. Minang. Bahasa Batak tuh. Kita minta nih dari Mbak tuh. Fitri nih ya. Monggo Mbak Benar-benar. Fitri. Baru Monggo. bahasa Batak. Tapi pakai bahasa Batak saya nggak ngerti gitu. Cuman teman saya ada sini yang bisa pantun pakai bahasa Batak. Bahasa Batak. Mbak Fitri ini dari Sumatera Utara ya? Dari suku Batak ya? Iya, Monggo, Mbak. dari Medan tepatnya. Oh iya, monggo Mbak. Iya, Kasih iya, satu iya. pantun dulu. Iya, boleh dong kasih satu pantun. Aduh, saya tinggalnya di Medan, cuman kalau untuk bahasa Batak saya kurang. Oh. Atau mungkin Alpin aja deh. Saya itu sudah bercampur darah sama Pekanbaru. Gitu ya. Udah ngalur ngidul tadi. Nggak ngalor ngidul. Ini kan bisa di ini. Kalau dari Mbak Fitrinya umpasa Batak. Umpasa itu maksudnya gimana Mbak ya? Umpasa itu pantun tapi dalam bahasa Batak gitu loh. Oh itu umpasa namanya Mbak ya. Namanya umpasa. Kalau di Jawa namanya parian. Gitu. Mbak Fitri enggak mau nyumbang pantun Mbak? Masih dipikirkan. Karena baru awal-awal ini aja sih, tuh pengen tahu gimana buat pantun gitu. Atau ada yang ditanyakan sekalian Mbak? Yang mungkin masih ragu gimana sih tipsnya, triknya, mungkin langsung interaktif sama Mbak Selvianya, Mbak Fitri. Iya, Bisa. terima kasih buat Mbak Selvia. Tadi saya juga sudah coba sedikit buat seperti yang trik yang tadi Mbak kasih. Kita buat yang baris ketiga dan keempat. Cuman di baris pertama dan kedua itu memang agak puyeng Mbak. Bukan kata-kata yang tepat. Seperti itu. Jadi makanya saya antusias sekali ngikutin meet malam ini gitu ya kan. Walaupun basic kita guru penjas, tapi kalau untuk yang namanya pantun ya bolehlah kita pelajari. Jadi kita tidak hanya jago dalam berolahraga, tapi kita juga jago berpantun nantinya. Seperti itu. Wah, mantap ini. Ya, Berpantun makanya saya membuat kita antusias bahagia, sekali kan? ikutnya. Iya, Mas? Lanjut Mbak Fitri. Lanjut, iya. Mbak. Makanya saya antusias sekali ngikutinnya seperti itu. Oke. Karena gini, kalau kita guru, misalnya nih basicnya pada guru olahraga nih rata-rata kan olahraga, ilmunya adalah olahraga. Kemudian mereka bisa berpantun, berarti ilmunya udah 2 ya kalau kita hitung-hitungannya. Berarti ada plusnya berarti. Gitu. Oh iya Mbak Selvia, Iya, tadi kan ada ininya, ada keluhannya. Salah satu yang masih susah itu memikirkan yang pertama sama yang baik kedua, bagaimana resepnya. Nah itu, iya kan Mbak Fit? Ya, betul sekali. Tolong dibagikan Mbak Selvi gimana ini trik-triknya seperti itu. Oke. Tipsnya itu versi saya gitu. Pikirin aja dulu ujungnya. Ujungnya misalnya Mbak siapa tadi? Fitri. Mbak Fitri. Mbak Fitri mau bikin pantun apa isinya coba? Tentang apa? Biar sama-sama kita belajar ya, gitu. Aduh. Apa isinya ya? Saya pun bingung. Tentang olahraga gitu boleh. Caburnya apa, Mbak? Caburnya apa Mbak Fit? Iya, caburnya apa, Mbak? Kebetulan cabur saya karate, Mbak. Wih, karate. Nah, Jadi kita bikin pantun tentang apa ya? Tentang karate gitu ya. Kira-kira
saya kurang tahu sih olahraga ini sebenarnya. Cuman kan kalau dalam berpantun kan kita sama aja kayak ngomong gitu. Gitu. Misalnya tentang karate. Banyak Boleh jurus teman-teman yang dalam lain. karate. Misalnya banyak jurus dalam karate. Apa aja sih jurus dalam karate, Mbak? Jurusnya kalau dia pukulan, Mbak, hujan suci namanya. Karena kalau karate kan jepun kan. Jadi namanya Suaranya bergema, Mbak. Iya, Mbak. Oke, good. Gimana Mbak tadi jurus karatenya? Kalau jurus karate itu banyak, Mbak. Satu aja. Kalau untuk kita kepukulan aja ya, Mbak. Ya. Kalau pukulan itu bahasanya suki. Suki. T-Z-U-K-I. Oh. Suki ya? Ya, T-Z-U-K-I. Itu kalau untuk pukulan. Suki. Jurus karate banyak geraknya. Gerak suki salah satunya. Ya, itu apa ya? Salah satu contoh isinya ya. Jadi kita tinggal pikirin aja nih ujungnya A. Apalagi nih A nih gampang nih kalau A. Jadi kayak misalnya kita bayangin aja sampan kotak tepi telaga. Kan A tuh. Sampan kotak tepi telaga. Udah, sampan kotak tepi telaga didayung oleh si anak dara. A juga ujungnya. Jurus karate banyak geraknya. Gerak suki salah satunya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau pantun ini kita kalau terbiasa sih bisa sih, Mbak. Jadi Mbak siapa tadi? Mbak Yuli ya? Duh, saya lupa nih. Mbak Fitri. Oh, Mbak Fitri. Oke, Mbak Fitri. Jadi sebenarnya ke pantun ini kalau kita udah terbiasa, bisa aja gitu. Kita tinggal pikirin aja nih ujungnya. Kita pikirin ujungnya. Nanti kita pikirin lagi ujung untuk bagian sampirannya. Jadi sebenarnya kalau kita terbiasa itu bisa aja, gampang aja sih. Jadi Mbak Fitri mungkin harus selalu berpantun. Misalnya mau masak nih, pantun. Sambil ngarang-ngarang gitu kan. Atau lagi di jalan, naik motor, mau ke sekolah. Oh, lagi di jalan ada apa? Oh, coba-coba pantun. Kan sambil jalan kita bisa mikir gitu. Kalau kita terbiasa sih bisa aja. Mungkin karena belum terbiasa, jadi nggak masalah. Oke, nih ada pantun ini dari Bung Rahab. Latihan karate di gelanggang olahraga. Belajar jurus pukul dan tendangan. Ayo kita latihan bersama untuk hadapi lomba bulan depan. Oke, ini masuk pantun. Masuk pantun yang sempurna ya. Gitu. Tapi biasanya nih kalau pantun itu antara sampiran dan isi itu memang nggak ada kaitannya, nggak masalah. Tapi kan kalau ini kan emang temanya olahraga kan. Kalau kayak gini sih nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Gitu. Itu saya tuh karate tuh, coba. Oke. Kalau pergi ke naik bus di jalur utama. Indonesia jadi utama karena kereta juara pertama. Pak, ini kayaknya typo deh, Pak. Karena kita apa gitu. Kalau pergi ke buru-buru tadi. Oke, santai Pak. Jadi ketagihan bikin pantun enak. Nah, itu bagaimana yang disampaikan sama moderator tadi. Untuk kita bakalan ada RTL-nya ya, Bung Rahab ya. Ya. Yoi. Kita bakalan ada RTL-nya untuk 3 minggu ya kalau nggak salah waktunya untuk bikin minimal 5-10 pantun ya. Ya, jadi kan karena Bapak Alam tadi udah ketagihan banget ini, bisa. Berarti udah ada nih yang bakalan mau bikin pantun. Mungkin untuk bikin buku pantunnya bisa juga ya Mbak Risna ya. Oh iya, tadi baru dapat informasi dari Mbak Risna ternyata.
Minimal 10. Oh, Kalau minimal 10. Mas Alam saya lebih dari 10 pun jauh nih, jago mah. Iya, udah ketagihan kok tadi katanya. Iya. Enggak lah, lagi coba-coba. Iya, nanti di akhir nanti disampaikan, nanti dikirim di grup saja, nanti kemudian akan direkap oleh teman-teman panitia, nanti insya Allah akan kita bukukan. Tapi yang paling dekat itu akan kita posting di sosmed beserta pencipta pantunnya. Mas Alamsah misalnya. Kalau diganti pergi ke Banyumasnya jadi Jakarta, masuk satu. Aduh. Kalau biasanya ini sedikit apa ya? Sedikit info gitu. Kalau sebenarnya kalau pantun itu nggak ada pengarangnya. Kita pasti jarang ya menemukan pantun ada pengarangnya. Pantun ini karya Alvin Jarkasio Senara biasanya nggak ada. Tapi kalau puisi ada, pasti ada tuh Khairil Anwar. Iya, kenapa ya? Benar juga tuh. Karena pantun itu orang dulu itu kan selalu disampaikan secara lisan, secara spontan dan lisan. Makanya nggak ada pengarangnya. Kalau untuk puisi itu kan sangat puisi ya. Jadi ada tuh pengarangnya. Gitu. Kalau orang dulu emang selalu berpantun. Pacaran aja berpantun kalau orang dulu. Coba Mbak sama saya barangkali kalau Mbak Selvia mau godain bisa. Kira-kira gimana contohnya? Indah, ini kan merefleksikan zaman dahulu gitu loh. Oh, refleksi zaman dahulu ya. Atau sama Mas Alam lah barangkali. Mas Alam, monggo Mas Alam dihidupkan kameranya biar merefleksikan zaman dahulu. Mas Alam, monggo. Ini ceritanya berbalas pantun lah ya, Mbak Selvia sama Mas Alam sah. Silakan. Oke. Kalau menggulai ikan selai, jangan lupa buang durinya. Mas Alam sah mati. Kalau saya boleh tahu. Bentar. Lagi mikir nih. Aku juga beratin. Kalau hendak menjual buku, jangan lupa dengan sampulnya. Alpin Jarasi, tunggu karya pantunnya. Bentar, aku nulis dulu ya. Iya, sama saya juga lagi nulis nih. Oh, ini buat teman-teman yang lain yang mau gabung silakan ya. Kita kan santai gitu. Kayaknya perlu nyapa Pak Reki, Syakia, Prima, Pak Fajar tadi lagi bikin pantun, kok nggak jadi-jadi Pak Fajar? Iya, ini ada Mbak Yulia Zani atau Mbak Syakia HSB, Mas Reki ya, terus Mas Fajar. Bu Yulia Zani udah jadi berapa pantun? Sarjana membawa toga. Nih Prima nih. Baru satu lagi. Sarjana membawa toga. Bukan tongkat untuk berperang. Aku suka berolahraga, apalagi olahraga renang. Renang dapat A ya Prima ya. Makanya suka renang. Aku dapat C jadinya nggak suka renang. Prima ini temen satu angkatanku, Dek. Dia sekarang tugas di FTB. Oh. Gimana komentarnya? Jadi Mbak, ini rata-rata Selvia? pesertanya dari jauh ya, Mbak? Di situ kedengaran. Dek, ngomong coba. Ya, Mbak. Oh, udah oke. Bunyi nging gitu loh. Oke. Ayo, Pin, ditunggu karyanya ya, Pin. Siap, nih lagi mikir. Demi Mbak Selvia. Komentarin dulu yang Oke, yang punya siapa nih? Oh ya, Mbak Prima Huda. itu Oh, Bapak. itu Mas ya. Oh, Mas Prima Huda ya. Sarjana membawa toga.
bukan tongkat untuk berperang. Aku suka berolahraga, apalagi olahraga renang. Sarjana bawa toga pas 8 ya. Nih, saya balas nih. Ya, Pak. Ya, Pak. Nih, maaf ya kalau salah ya, kalau jelek. Kunang-kunang di malam hari, berjalan di dunia maya. Sungguh berkenang di saat ini. Hingga selalu hingga selalu ingat Mbak Sepia gitu. Aduh. Pantun Nggak pas ya? muda-mudi. Nggak pas ya? Tapi belakangnya Coba Pak ulang Pak gimana tuh? oke, ini AB nih. Tapi akhirannya kurang oke sih. Kunang-kunang di malam hari, berjalan di dunia maya. Sungguh berkenang di saat ini. Sungguh terkenang di saat ini hingga selalu ingat Mbak Sepia. Saya nggak nyambung ya. Nyambung sih, Pak. Nyambung. Kan udah AB itu saja dalam kaidah udah masuk. Mikirnya sama ini dapat juga mikirnya. Masyaallah. Nanti kalau udah sering bikin, apalagi kalau karya pantun 10-nya udah jadi itu tadi ya, langsung tuh ngalir pantunnya udah bisa. Gitu. Oke, mungkin ada teman-teman lagi yang mau nanya atau sharing gitu. Pak Fajar, mana pantunnya tadi kurang bait 1 2 aja kan? Mbak Risna. Halo Mbak Risna. Iya, siap. Mbak, itu pesertanya rata-rata emang dari jauh-jauh atau gimana, Mbak? Atau Iya. untuk lingkup Riau? Enggak, jauh. Ada yang dari Jogja, ada yang dari NTB, ada dari Inhil, ada dari Rahul, semuanya. Dari Medan juga tadi Mbak? Ada dari Mbak Medan Fitri? ya. Ada Oh dari, iya. share ke semua grup. Nah, mudah-mudahan ini Bisa bisa apa ya? Tadi Dari literasi, dari kopi, dari untuk globalnya itu kita banyak burung di udara. Pesertanya seantara Nusantara. Keren ya. Keren. Cuman 2 itu nggak termasuk pantun, harusnya 4. Kalau Pantun, dua, Pak, tapi kalau 2 saya jago, 2 cepet mikirnya. Nggak apa-apa sih Pak, kalau untuk masih awal Bapak mau berpantun kilat juga nggak apa-apa, 2 baris itu. Nanti kan kalau mau 4 baris kan tinggal ditambahin aja 2. Mbak Sylvia, ngobrolnya sama Mbak Risna dulu, aku ngerjain tugas dulu. Berat ya, apa Alvin? iya tugas pantunnya. Biasanya kan apa? Kalau untuk masalah politik, isu-isu sosial itu cepet aja yang ngalir seret. Ini yang bergabung ya, sayangnya inilah yang terjadi di kita, yang 90 orang itu mendaftar, 51 isi data, kemudian berapa orang nih yang masuk nih, 16 orang, tapi mudah-mudahan nanti ketika kita ada challenge itu semuanya ngisi ya. Karena rata-rata kalau yang orang Melayu kan udah bisa ya, udah lancar gitu. Ya udah bisa berpantun. Ini Bu Zulia Sadi siap-siap besok. Pak Fajar tadi tuh ditunggu-tunggu loh Pak Fajar. Pak Fajar apakah masih on atau sudah tertidur karena membuat pantun? Tapi kalau tips menulis pantun itu tadi kita harus selalu memilih diksi ya. Tapi kalau karena kita spontan nih dari tadi nih, spontan berpantun, diksinya kan kurang indah gitu ya. Mengena gitu. Sama kayak orang berpuisi kan, pilihan katanya juga perlu ya kalau orang berpuisi. Iya. Mungkin teman-teman ini ada yang hobi puisi gitu. Sama kalau pantun kalau mau indah ya diksinya tuh juga harus dipilih gitu. Kalau orang Melayu itu rata-rata mereka kalau berpantun biasanya
kata kerjanya tuh di akhir. Kayak misalnya duduk subjek orangnya itu tuh di akhir gitu. Kata kerja dulu baru Orangnya. akhirannya tuh orangnya gitu. Maksudnya? Itu ciri pantunnya orang Melayu. Misalnya duduk bersanding si anak dara. Kan kerjanya dulu baru orangnya. Itu ciri khas pantunnya orang Melayu sih. Ya, kayak berolahraga itu kan kegiatannya harusnya berolahraga dengan si dia gitu kan ibaratnya. Ya, biasanya kalau pantun Melayu gitu. Oke, sambil menunggu teman-teman buat pantun ya, mungkin ini pantun setoran aja ke sini. Nah, menurut Dek Sylvia nih, kita nanti yang dibukukan pantun apa ya? Apakah pantun bebas gitu, misalnya sajaknya ABAB atau boleh AAAA, boleh yang cuma 2 atau boleh 4 gitu, menurutmu gimana? Kalau pengen pengen lengkapnya gitu ya Mbak ya. Jadi kan jenis pantun tadi kan udah dijelasin nih, pantun itu ada Karmina, Talibun. Kalau misalnya nih teman-teman ada yang bisanya Karmina, banyak nih kumpulan pantun Karminanya. Nggak apa-apa, kita masukin aja tuh. Nanti kita tulis pantun Karmina ini karyanya siapa gitu. Terus nanti kalau yang bisa pantun biasa, ya ini karyanya. Terus nanti kita jelasin aja ada tingkatan pantun piawai, lihai, sempurna gitu. Kalau kan kita bakalan dipilah-pilah juga nanti kan Mbak kan? Oke, misalnya gini, satu orang kan 10 pantun nih minimal nih, maksimal 20 pantun lah ya. 10 pantun gitu, ada yang satunya Karmina, ada yang satunya lagi apa tadi yang 4 tuh? Pantun biasa. Biasa, gitu gimana? Nggak apa-apa, gabungin aja ya. Nanti Nggak apa-apa. ditulis keterangannya aja pantun Iya. gitu kan? Biar lebih kompleks gitu ya nggak sih Mbak? Iya, boleh. Oke. Mudah-mudahan nanti yang di grup bisa teman-teman semuanya nanti insya Allah kita bukukan ya biar jadi sebuah kenang-kenangan gitu kan. Satu orang minimal 10 pantun. Nanti setoran pantunnya Dek Sylvia ngoreksinya enak lewat WA atau lewat Word? Gimana Mbak? Untuk ngoreksi pantun teman-teman, misalnya ada yang kurang pas, jadi langsung misalnya nih kayak bukan tongkat untuk berperang itu kan, misalnya ya misalnya tongkat bukan misalnya diganti apa gitu kan untuk ngoreksinya. Enak ngoreksi pakai langsung ke WA atau pakai Word? Pakai kan kita belum dikumpulkan semuanya gitu. Enaknya pakai WA aja sih Mbak. Oh, jadi perorangan udah berapa kumpul WA, dicek udah oke sampai 10 pantun atau berapa puluh pantun baru kita taruh di Word gitu ya. Iya, kan kita biasa megang handphone ya Mbak ya. Jadi sambil mikir handphone gitu. Jadi langsung dikoreksi gitu ya. Siapa yang langsung kita koreksi. Kita 3 minggu bikin 10 pantun bisa? Atau 2 minggu ya? 2 minggu. Bisa lah ya Mbak ya kan. Sambil masak. Bisa. 10 pantun bikin kan Pak Alam, Pak siapa tadi? Iya, Pak Alam. Pak Alam 30 tadi kayaknya Mbak. Oke, Alvin masuk nih. Alvin apa kabar? Iya. Oke. Nih ya. Tadi tak mau balas tadi pantun Mbak Sylvia tadi. Siap-siap ya. Pakai sabuk pengaman. Keterata membaca buku kumpulan pantun utamanya. Hati risau menanti rindu. Tanggung jawab Mbak Sylvia. Piye. Aduh. Masuk Pokok cendana, pokok sih? gaharu. Kalau ditebang dengan akarnya. Kalaulah Alpin sudah rindu. Ketemulah kuncinya. Dibalas-balas kapok. Donald Trump. Balas. Pisang batu beranak pinak. Apa ini? Kita cek dulu Pak Alam. Yup. Ini ada yang di grup chat nih. Bu Lady Pisang batu beranak pinak. Rerumputan di alas jerami. Bermanfaat.
Ya, Ya, itu Pak. Ya, Pak. Pak, yang baris sampiran pertama masih yang ketiga itu Belum tepat ya? Ini maksudnya, ya. maksudnya program ini sangat indah hingga bisa bersilaturahmi, gitu maksudnya. Kayak pertemuan ini. Oh, bisa kita apa ya? Kita ganti sampirannya aja gitu. Iya benar. Pisang batu disengat lebah bisa. Kan ada pisang disengat lebah ya. Oh iya benar. Iya benar. Pisang batu Rerumputan ya. Manfaat dan sangat indah hingga dapat Iya biasanya gitu. Maaf ya. Nggak apa-apa Pak, kita sama-sama belajar. Oke. Mbak Sylvia tadi koreksinya gimana? Pisang batu beranak lebah. Oh, disengat lebah ya? Disengat lebah. Oke, disengat lebah. Rerumputan di alas jerami. Bermanfaat dan sangat indah hingga dapat bersilaturahmi. Oke. Pikirnya lama ya. Pikirnya lama. Pak, kalau bisa, dan untuk teman-teman semua nih ya, kalau bisa kita pantun tuh jangan merujuk ke jalan-jalan deh. Kan biasa kita seringnya dengar jalan-jalan ke Surabaya. Tadi udah saya jelasin. Kenapa ya? Udah biasa banget gitu. Enggak. Apalagi kadang nggak nyambung. Jalan ke Surabaya. Bentar ke Kalimantan. sama Kalimantan jauh gitu. Biasanya kalau kami berpantun hindari banget deh jalan-jalan karena udah terlalu banyak jalan-jalan. Mbak Sylvia, ini ada Mas Fajar nih. Tolong dong kasih dia. Oh yuk Mas Fajar yuk interaktif sama Mbak Sylvia-nya biar saya tampilkan pantunnya di share screen. Monggo Mas Fajar. Pergi bersepeda keliling kota, jangan lupa membaca doa. Jika kita rajin berolahraga, badan sehat, hati pun gembira. Wih, ini bagus. Subjeknya A semua ya Pak. Dan ini masuk ke pantun sempurna. Mas Fajar. Ya. Oke, good. Udah good Pak pantunnya, Mas. Pak atau Mas itu sih mikirnya saya lama tadi. Ganti. Keren Pak, keren. Udah keren Mas Pak. Fajar dari mana, Mas Fajar? Pekanbaru. Oh. Iya. Pekanbaru di mana? Mas? Pekanbarunya di Jalan Nangka. Oh, Dekat sama saya di Tiung. Di mana? Tiung. Oh, dekat dari Jalan Gulama. Ngajar di mana Mas Fajar? SD Muhammadiyah, Pak. Muhammadiyah 2. Berarti pesertanya dari mana gitu ya? Jauh-jauh. Dan harapnya nanti pantunnya banyak juga gitu. Oh iya, Mas Fajar nanti bisa sekalian main ke Teratak Literasi. Insya Allah tiap hari ada teman-teman di sini kok Mas. Di markas kita kan ada beberapa buku juga yang soal pantun. Donald Trump presiden rasialis, Joe Biden hadir menggantikannya. Malam begini terasa magis akibat rindu yang tak disapa. Piye Mbak? Aduh. Oh, oke Mbak Sylvia, mungkin karena sudah mulai larut malam, kepada teman-teman Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun berkomentar, memberikan tanggapan, mungkin bisa sekarang ke Mbak Sylvia. Nanti setelah itu nanti kita akan mulai masuk ke harapan kita output daripada kegiatan ini. Monggo Mas Fajar, Mas Alam, Mbak Yulida, Mbak Putri dan teman-teman yang lain. Mungkin bila mana sudah tidak ada, mungkin kita minta closing dari inilah ya, dari Mbak Sylvia nantinya. Monggo Mas Fajar, Mas dan teman-teman yang lain.
Oke, berarti alhamdulillahnya udah ini Mbak ya. Mbak Sylvia, mungkin teman-teman sudah mulai paham lah. Tinggal nanti bagaimana ketua terata menyampaikan mekanisme dan juga tata cara untuk menyusunan pantun. Tapi sebelum itu kita minta close dari Mbak Sylvia. Monggo Mbak Sylvia, 3 sampai 5 menit. Oke, terima kasih Bung Rahab ya. Closing statement-nya nggak panjang-panjang sih. Tadi kan saya juga udah jelasin mengenai pantun. Jadi teman-teman semua tips dan trik pantun tadi sudah juga saya jelaskan bahwa kita pikirin aja nih isinya dulu ujungnya. Kita pokoknya intinya tuh pikirin aja ujungnya isinya dulu baru sampirannya gitu. Sebenarnya kalau teman-teman udah biasa gampang kok bikin pantun. Paling kalau untuk menulis itu enak ya, tapi mungkin kalau pantun secara spontan sih yang mungkin kita perlu belajar lebih ekstra lagi gitu. Dan buat teman-teman semua semangat karena kita bakalan mengumpulkan banyak pantun ya. 20 atau 20 maksimalnya tadi ya. Untuk teman-teman yang mau bikin pantun. Untuk Pak Alam kayaknya lebih nih, kayaknya 30, 40 gitu ya, Pak ya. Gitu. Semangat untuk teman-teman semua karena memang pantun adalah warisan budaya leluhur kita yang harus kita lestarikan. Jangan sampai kita sebagai generasi penerusnya nggak tahu apa-apa tentang pantun, karena bisa berpantun itu bukan berarti kuno gitu. Bagi orang-orang yang memang berpikiran modern mungkin pantun itu kuno, tapi no, pantun itu sekarang sudah diresmikan sebagai WATB ya, warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Jadi kita patut berbangga hati sebagai apalagi kita orang Melayu, orang Riau yang memang kiblatnya pantun itu dari kita gitu. Semangat untuk teman-teman. Oke, Mbak Sylvia, terima kasih. Wah, luar biasa banget ya. Ya, karena ini pantun, Mbak Sylvia harus tutup pantun. Foto keluarga dulu. Oh, foto keluarga atau pantun dulu ini? Iya, pantun dulu dah. Oke, dulu. Kalau menjolok buah rambutan. Jangan sampai terjolok manis. Semangat berpantun untuk kawan-kawan agar pantun semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto bersama dulu kita. Oh iya, foto bersama. Boleh. Ayo. Kamera on. Satu, dua, tiga. Salam literasi. Ini. Oh, harus. Udah?